Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Rahmatul Habibah dari Prodi Sistem Informasi kelas A dengan NIM 250201006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Sistem Informasi Manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kehidupan sehari-hari saat kita berbelanja di minimarket, memesan melalui GoFood, membeli barang di Shopee, atau bahkan melihat nilai kuliah melalui sistem akademik kampus. Oleh karena itu, sistem informasi manajemen ini memiliki peran penting dalam membantu organisasi mengelola data menjadi informasi yang akurat, sehingga sebagai data menjadi informasi yang sebagai dasar dalam pengembalian keputusan. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu adalah pengertian SIM. Nah, pengertian SIM ini yaitu adalah sistem. Sistem adalah sekumpulan komponen atau elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, sebuah sistem tidak hanya terdiri dari satu bagian saja, tetapi terdiri dari beberapa bagian yang saling mendukung sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan contoh sederhana, misalnya sebuah rumah makan. Di dalam rumah makan terdapat pemilik, koki, pelayan kasir, dan pelanggan. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Koki memasak makanan, pelanggan mengantarkan pesanan, kasir menerima pembayaran, sedangkan pelanggan melakukan pemesanan. Walaupun tugasnya berbeda, semua saling bekerja sama agar pelanggan merasa puas. Itulah contoh dari sebuah sistem. Nah, pada slide ini juga dapat karakteristik sistem, yaitu komponen, batas sistem, lingkungan, penghubung atau interface, input, proses sebuah output, dan tujuan. Komponen merupakan bagian-bagian penyusun sistem. Batas sistem berfungsi membedakan sistem dengan lingkungan di luar sistem. Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi sistem. Kemudian terdapat input sebagai data yang masuk, proses sebagai tahapan pengolahan data, output sebagai hasil yang dihasilkan, dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin tercapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila seluruh komponen saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Nah, selanjutnya pada data dan informasi. Banyak orang yang menganggap bahwa data dan informasi memiliki arti yang sama, padahal keduanya berbeda. Data merupakan sekumpulan fakta atau kejadian yang masih mentah sehingga belum memiliki makna. Data bisa berupa angka, teks, gambar, maupun simbol. Misalnya, data sebuah toko mencatat jumlah penjualan hari sebanyak 50 produk. Nah, angka 50 tersebut hanyalah data karena belum memberikan informasi apapun. Setelah data tersebut diolah, misalnya dibandingkan dengan penjualan minggu lalu atau dibuat dalam bentuk grafik penjualan, maka hasilnya menjadi informasi. Nah, dari itu informasi tersebut pemilik toko dapat mengetahui apakah penjualan mengalami peningkatan atau justru penurunan. Oleh karena itu, informasi merupakan data yang telah diolah sehingga memiliki arti dan pendapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, sistem informasi. Nah, sistem informasi merupakan sistem yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, serta pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, sistem informasi tidak hanya berfungsi menyimpan data, tetapi juga mengubah data menjadi informasi yang memiliki nilai dan manfaat. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan contoh ketika kita berbelanja di Shopee, kita memiliki data seperti nama barang, jumlah pembelian, alamat, dan metode pembayaran.
Data tersebut kemudian diproses oleh sistem sehingga menghasilkan informasi, misalnya total pembayaran, status pesanan, hingga estimasi waktu pengiriman. Semua proses tersebut terjadi sehingga otomatis berkat adanya sistem informasi. Nah, selain itu, sistem informasi banyak digunakan di rumah sakit untuk menyimpan data pasien, di sekolah untuk mengolah nilai siswa, dan di perusahaan untuk mengolah data karyawan maupun laporan keuangan. Nah, selanjutnya komponen sistem informasi. Komponen yang pertama adalah input, yaitu data atau masukan yang berasal dari penggunaan maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya, komponen kedua adalah model atau proses. Pada tahap ini, seluruhnya data yang masuk akan diolah menggunakan prosedur dan aturan tertentu sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Misalnya, sistem menghitung total harga belanja, diskon, dan pajak secara otomatis. Nah, selanjutnya adalah output, yaitu hasil dari proses pengolahan data. Output dapat berupa laporan penjualan, struk pembayaran, jadwal kuliah, ataupun informasi stok barang. Nah, komponen berikutnya adalah database, yaitu tempat penyimpanan seluruh data yang dimiliki organisasi. Dengan adanya database, data dapat disimpan dengan aman, dicari kembali ketika dibutuhkan, dan diperbarui apabila terjadi perubahan. Berikut terdapat kontrol, yaitu mekanisme pengendalian yang bertujuan menjaga keamanan sistem, mencegah kesalahan, serta melindungi data dari penyalahgunaan. Yang terakhir adalah teknologi, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komputer yang digunakan agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya teknologi, seluruh proses pengolahan data tidak dapat dilakukan secara optimal. Nah, slide selanjutnya ini yaitu adalah peran sistem informasi manajemen. Peran pertama adalah mendukung proses bisnis perusahaan. Yang kedua, membantu manajer dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, SIM juga meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, SIM juga mampu menyediakan informasi secara tepat dan akurat. Dengan berbagai manfaat tersebut, perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik dibandingkan pesaingannya. Nah, slide yang ke-7 ini yaitu adalah sistem development lifecycle. Selanjutnya kita akan membahas mengenai SDCL. SDCL merupakan tahapan atau metode yang digunakan dalam proses pengembangan sebuah sistem informasi. Dengan adanya SDLC, pengembangan sistem dapat dilakukan secara terstruktur sehingga hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya yaitu adalah perangkat sistem informasi. Pada slide ini dijelaskan mengenai perangkat yang mendukung sistem informasi. Secara umum terdapat komponen utama, yaitu adalah hardware, software, dan brainware. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, yaitu sebuah perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sebuah sistem informasi. Nah, yang kedua adalah software, yaitu perangkat lunak. Software merupakan program yang memberikan instruksi kepada komputer agar dapat menjalankan berbagai fungsi. Contohnya adalah sistem operasi Windows. Nah, yang ketiga yaitu adalah brainware, yaitu manusia yang menggunakan dan mengolah program yang memberikan instruksi kepada komputer agar dapat menjalankan berbagai fungsi. Nah, contohnya adalah sistem operasi Windows. Yaitu adalah seperti manusia yang menggunakan dan mengolah sistem informasi. Nah, pada slide 9 ini, manfaat sistem informasi manajemen. Manfaat berikut adalah mengurangi kesalahan atau human error, mempermudah penyimpanan data,
mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas organisasi. Nah, selanjutnya yang slide terakhir ini adalah kesimpulan atau penutup. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara manusia, data, prosedur, dan teknologi yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk kegiatan operasional sehari, tetapi juga menjadi dasar sistem informasi manajemen. Organisasi dapat bekerja lebih cepat, lebih efisien, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun pelanggan. Di era digital seperti sekarang, hampir semua organisasi membutuhkan sistem informasi agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan teknologi. Demikian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya jelaskan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya sistem informasi manajemen dalam mendukung keberhasilan suatu organisasi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya Kamilia Rahmatul Habibah. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.